ada perbedaan ini. Misalnya ada perbedaan di dalam menilai, misalnya Habib Rizik misalnya gitu ya. Itu ada dua kelompok yang menilai dengan penilaian yang berbeda. Yang pertama adalah menyatakan bahwa HRS itu radikal misalnya. Kemudian kelompok yang kedua menyatakan HRS itu sebagai pejuang. Ini kenapa kok terjadi perbedaan dalam penilaian seperti itu? Misalnya juga nikah mut'ah. Kenapa kelompok pertama itu mengatakan haram dan masuk dalam kategori zina, sementara kelompok kedua itu menyatakan bahwa nikah mut'ah itu sebaik-baik ibadah untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perdebatan tentang milkul yamin, yang kelompok pertama menyatakan dia haram karena masuk dalam kategori zina, dan kelompok kedua menyatakan bukan zina. Itu kenapa terjadi perbedaan di dalam menilai? Jawabnya sebenarnya kembali kepada definisi. Ada perbedaan di dalam mendefinisikan hal yang diperdebatkan itu, sehingga hasilnya itu mengakibatkan perbedaan di dalam penilaian. Nah, bagaimana kita kemudian nanti bisa menilai sebuah definisi, bahwa definisi itu benar dan definisi itu salah, yang mengakibatkan salah dan benar di dalam menilai, itu yang akan coba kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa lafadz itu ada juz'i, ada kulli. Juz'i nanti yang terkait dia memiliki satu anggota, dan kulli dia memiliki banyak anggota. Ya, yang memiliki satu anggota itu kemarin ada 5. Yang pertama adalah ismul alam. Ya, ismul alam itu yang pertama. Ismul alam itu bisa nama manusia, nama tempat, nama kota, nama barang tertentu. Itu adalah juz'i. Ya. Maka kalau disebut juz'i, misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu menunjuk kepada sesuatu secara spesifik. Misalnya disebut Ibrahim, Adam, yaitu nama manusia. Kemudian disebut bibak kata mubarakan, ya berarti Makkah atau Bakka itu menunjuk kepada nama dan nama kota. Nah, nama kota itu menunjukkan satu nama spesifik, dan dia tidak bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang lain, karena kalau disebut lafadz itu, maka dia menunjukkan lafadz itu menunjukkan satu barang, ya, satu barang. Kemudian yang kedua adalah laqab, ya. Yang kedua adalah laqab. Yang ketiga adalah kunyah. Yang keempat adalah al-musyar ilaihi, yang ditunjuk. Ya, yang ditunjuk. Kalau kita sebut kitab itu kuli yang menunjukkan dia banyak, ya. Tapi kalau disebut dengan zalik kitabu, itu pasti menunjuk kepada satu benda, ya. Ketika alif lam mim dzalikal kitabu la raib, maka itu ada Al-Quran, dan itu tidak memiliki pemahaman yang lain. Afwan Ustaz, suara antum putus-putus. Yang kedua adalah yang mafhum ini ada pengertiannya, dan itu yang nanti akan dibahas di dalam definisi. Kemudian yang masodak ini adalah anggota yang berada di bawah lafadz itu, ya, di bawah lafadz itu, dan itu yang
mafhum, memiliki pemahaman, memiliki definisi. Ya, definisinya adalah misalnya tempat di mana orang Muslim itu sholat di situ. Tempat orang Muslim sholat berjamaah dan misalnya begitu, dan sholat Jumat misalnya. Kemudian dia memiliki anggota yang ada di bawahnya, yaitu ada Masjid Jami, ada Masjid Unida misalnya begitu, ada Masjid Agung misalnya begitu. Ini apa namanya yang ada di bawahnya. Dan kalau dia satu maka disebut juz'i, kalau dia banyak anggotanya maka disebut kulli, ya, begitu. Nah, sekarang kita coba, kulli itu ada 5 ya. Yang pertama adalah jinsun. Ya, jinsun. Jinsun ini adalah satu lafaz yang mencakup lafaz kulli yang dia berbeda dalam hakikatnya. Kalau nau itu apa namanya? Nau itu yang hakikatnya itu sama. Nanti saya sebutkan contohnya. Untuk memisahkan, untuk membedakan antara kulli yang berada di bawah jinsun itu dibedakan dengan fasal, sementara yang di bawah nau itu dibedakan dengan khasa. Ini contohnya misalnya ini ya, ya, ini misalnya atom. Atom ini katakanlah yang terkecil dari sesuatu atau jauhar, itu ada materi dan ada yang bukan materi, seperti gas ya. Dan yang materi itu tumbuh, dan yang tumbuh itu ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Maka yang tidak tumbuh itu benda padat. Kemudian yang tumbuh itu ada yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah ada yang berpikir dan ada yang tidak berpikir. Yang tidak berpikir itu adalah hewan, ya. Sementara yang berpikir itu adalah manusia, ya. Ini misalnya kita katakan, nah di bawah manusia ini langsung misalnya ada Muhammad, ada Khalid, ada Walid misalnya, maka ini disebut dengan nau, ya, manusia ini nau. Kenapa? Karena di bawahnya ini Muhammad dan Khalid, ya. Muhammad dan Khalid ini hakikatnya tidak berbeda, ya, tidak berbeda. Nah, yang membedakan Muhammad dengan Khalid itu adalah khosok, sifat yang kemarin kita bahas, ya. Kita bahas sifat yang bukan spesifik, yang sifat pembeda, ya. Bukan sifat pembeda, bukan sifat inti, ya, dari sesuatu. Yaitu tapi kalau begini, yang membedakan antara manusia dengan hewan itu, yaitu yang tidak berpikir, itu adalah yang disebut sifat inti atau yang disebut dengan al-fasl. Ya, al-fasl. Ya, yang maka kita bisa katakan bahwa faselnya atau sifat inti dari manusia itu berpikir. Ya, sifat inti daripada manusia itu berpikir. Nah, manusia dengan hewan ini hakikatnya beda, karena manusia itu berpikir, kalau hewan itu tidak berpikir. Sementara Muhammad ini berpikir, Khalid itu berpikir, Walid itu berpikir. Yang membedakan Muhammad dengan Khalid dengan Walid ini bukan sesuatu sifat inti, tapi dia hanya sifat pendukung saja. Misalnya kalau Muhammad, ya, Muhammad ini anaknya fulan, ataupun dia misalnya dia pintar, misalnya Khalid ini kurang pintar, itu sifat yang membedakan antara keduanya. Misalnya kalau ini dari Cina, ini dari Arab misalnya, itu bukan sifat inti daripada manusia. Ya, begitu. Nah, jadi begini, jadi tadi nau, ya, nau itu adalah satu lafaz yang mencakup, lafaz kulli yang mencakup banyak, tapi hakikat yang dicakup itu satu. Sementara kalau jinsun, ya, jinsun seperti ini bergerak ini adalah jinsun.
dan jinsun ini adalah lafadz mencakup lafadz kulli yang hakikatnya dia berbeda. Ya begitu. Kita cari contoh yang lain. Ini alat ya. Alat ini ada alat transportasi dan alat misalnya memasak. Ya. Alat memasak. Nah, alat ini adalah jinsun karena di bawahnya itu antara transportasi dengan masak itu berbeda dia. Bukan sesuatu hakikatnya bukan satu. Alat transportasi itu ada darat dan ada udara, ada laut misalnya begitu. Kemudian darat ini ada mobil, ada sepeda. Ya begitu. Kemudian mobil ini ada kijang, ada sedan. Ya, kijang ini ada kijang itu, ada kijangmu, kijang saya ya. Kalau sudah disebut kijang saya ini berarti juz'i. Kijangmu berarti juz'i ya. Kijang itu berarti juz'i kan. Seperti yang kita sebut tadi. Lalu kemudian kijang. Nah, kijang dengan sedan ini hakikatnya tidak berbeda. Maka mobil itu adalah nau. Ya, sementara transportasi darat itu adalah jinsun. Karena mobil dengan sepeda hakikatnya berbeda. Adapun mobil kijang dengan mobil sedan itu tidak berbeda hakikatnya. Ya, perbedaannya hanya pada bentuknya. Ya, seperti itu. Tapi hakikatnya sebagai alat transportasi yang beroda 4 ini itu tidak berbeda antara kijang dengan sedan. Adapun mobil ini beroda 4, sementara sepeda ini beroda 2. Hakikatnya berbeda. Yang membedakan mobil itu mobil dibedakan dengan sepeda disebut dengan sifat dzati, sifat yang spesifik yang disebut dengan fasel. Sementara kijang dibedakan dengan sedan itu dengan sifat yang disebut dengan hasal. Ya begitu. Nah kemudian jinsun itu ada 3. Misalnya ada jinsun yang dia paling bawah, di mana bawahnya itu adalah nau, dan kemudian atasnya itu ada jinsun. Terus kemudian yang kedua ada jinsun lain, yang jinsun ini atasnya ada jinsun, yang bawahnya juga ada jinsun. Ya seperti itu. Sementara yang jinsun yang tertinggi itu disebut dengan jinsul ajnas, karena di atasnya tidak ada lagi jinsun. Itu jadi dia ada stratanya begitu. Ada strata jinsun dan ada strata nau. Misalnya begitu. Mobil ini dari satu sisi dia disebut nau. Ya, nau ataupun jenisnya transportasi darat. Ya, jenisnya transportasi darat. Hanya saja dia jinsun yang mutawasid yang tengah karena bawahnya bukan nau ya, nau yang mutawasid yang tengah karena di bawahnya itu ada nau dan atasnya ada nau. Ya, baik jinsun ataupun nau itu memiliki 3 strata, satu rendah, yang kedua tengah, yang ketiga adalah yang paling atas. Yang paling atas ada yang disebut dengan jinsun qorib. Jinsun qorib itu misalnya kijang itu, misalnya mobil bagi kijang itu adalah jinsun yang paling dekat dengan kijang. Sementara darat itu jinsun juga, tapi dia jauh daripada kijang. Mungkin itu penjelasan dari sisi ini. Lalu kita kenapa itu perlu? Karena kita perlu mengetahui dengan detail, karena ketika kita melakukan definisi, membuat definisi, itu definisi itu harus dijelaskan dengan unsur-unsur tadi. Ya, definisi ini ada 4 macam. Satu, mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan, misalnya ini, bil misal. Misalnya saya tidak tahu apa itu fa'il ya. Fa'il itu apa ya? Oh, fa'il itu contohnya itu seperti katib itu loh. Misalnya begitu. Misalnya ismul fa'il itu contohnya adalah seperti katib itu loh contohnya. Nah, itu definisi dengan menggunakan misal. Yang kedua, definisi dengan menunjuk. Saya ini sudah lama sekali saya dengar namanya tapi nggak tahu orangnya. Siapa sih rektor, misalnya rektor Unida itu siapa sih?
itu loh orangnya. Nah, ketika ditunjuk itu orang jadi paham. Maka penunjukan kita itu mendefinisikan sesuatu yang tidak dipahami oleh orang dan itu menggunakan isyarat. Ya begitu. Kemudian yang ketiga, kita mendefinisikan sesuatu seringkali dengan menggunakan lafadz lain yang lebih jelas. Ya, bilafdin muradif lahu asyar wa Allah indah sami. Misalnya kalau disebut al-ghadhamfar, apa ya ghadhamfar? Ya itu. Itu orang nggak paham. Tapi kalau disebut ghadhamfar itu artinya asad. Oh, kalau disebut dengan asad, singa itu orang semuanya paham gitu. Maka dia mendefinisikan sesuatu dengan lafadz lain yang lebih jelas ya gitu. Seperti ini, Umar itu tidak memahami makna abba. Wa fakihatu wa abba. Abba itu apa ya? Ya itu abba itu dia nggak paham abba. Ya, padahal dia orang Arab gitu, tapi tidak paham makna itu. Maka oleh sahabat yang lain disebutkan abba itu maknanya adalah al-usbu. Oh, usbu rumput-rumput. Ya, kalau begitu dia paham gitu. Nah, itu. Ini apa namanya? Tiga definisi ini sebenarnya bukan tidak mendefinisikan sesuatu pada hakikatnya, tapi dia hanya mendefinisikan sesuatu untuk menjadikan sesuatu itu lebih jelas, tapi bukan menjelaskan hakikatnya. Ini bisa kita sebut sebagai mendefinisikan sesuatu dengan rosem, ya, dengan sesuatu sifat-sifat yang membantu orang untuk memahami, tapi bukan hakikatnya. Makanya ada yang mendefinisikan misalnya apa itu Islam itu? Oh, Islam itu definisinya adalah penyerahan diri, istislam. Nah, itu mendefinisikan sesuatu dengan dengan lafadz lain yang lebih jelas gitu, dengan lafadz lain yang lebih jelas, dan itu bukan definisi yang sesungguhnya dari sesuatu seperti itu. Ya, ini adapun mendefinisikan sesuatu dengan benar itu adalah dengan menjelaskan hakikat sesuatu itu. Bisyarhi hakikati syai'il mu'arraf. Ini yang disebut dengan at-ta'rifil hakiki. Dengan definisi yang sesungguhnya. Ya, begitu. Yaitu dengan apa? Dengan menyebutkan hakikat ataupun sifat-sifat inti daripada sesuatu itu. Ya, apa namanya tasawwuru bil kunhi wal haqiqah bi dzikri ma yumayyizu an jami'i ma'adahu bi dzikri dzatiyah, dengan menyebutkan sifat apa namanya sifat inti daripada sesuatu itu yang disebut dengan al-fasl, ya, dengan al-fasl. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan apa namanya sifat inti daripada sesuatu, dan kita katakan bahwa segala sesuatu seperti yang sudah kita katakan kemarin memiliki sifat dzatiyah, memiliki sifat inti, ya. Kemudian ada sifat arodiyah, sifat pendukung saja. Ya, seperti itu. Nah, mendefinisikan sesuatu dengan definisi yang sebenarnya itu dengan menyebutkan hakikat itu, hakikat inti daripada sesuatu itu. Dan oleh karena itu, oleh karena segala sesuatu itu memiliki sifat inti, maka segala sesuatu itu punya hakikat. Bukan seperti yang dikatakan oleh sufastoiyah, orang-orang sufis yang apa namanya yang berpaham bahwa hakikat segala sesuatu itu nisbi atau relatif, ya, relatif. Nah, itu tidak benar karena segala sesuatu itu memiliki hakikat yang membedakan dia dengan yang lain, ya, membedakan dia dengan yang lain. Ya, ini apa namanya? Kemudian pembagian daripada definisi yang hakiki, takrifil hakiki itu ada dua. Yang pertama mendefinisikan dengan menyebutkan sifat inti yang disebut dengan bil hadi. Kemudian yang kedua bil rasmi, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan sifat pendukung. Ya, ini untuk membantu mendefinisikan sesuatu lebih jelas tapi sebenarnya bukan hakikatnya. Seperti begini. Seperti yang misalnya masuk dalam kategori ar-rasm itu mendefinisikan sesuatu dengan faedahnya. Misalnya kalau kita sebut mantik itu apa ya? Mantik itu adalah ilmu, bukan di sini dikatakan alatun qanuniyatun. Dia alat yang berbentuk hukum-hukum, ya. Taksimu mura'atuha adzihna anil khata'i fit tafkir. Misalnya begitu. Jadi dia merupakan satu kaedah-kaedah
undang-undang, yaitu kaedah-kaedah yang kalau diperhatikan dia bisa menjaga pemikiran itu supaya tidak salah. Itu birosmi karena mendefinisikan sesuatu dengan faedahnya. Sementara definisi yang betul adalah yang lebih dekat, yang menjelaskan hakikat sesuatu itu dengan bil haddi, yaitu menggunakan fasal. Sementara fasal yang membedakan mantik dengan yang lain itu sesuatu ilmu itu dibedakan dengan objek pembahasannya. Nah, objek pembahasan daripada mantik itu adalah at-tasawurat wa tasdiqat, ya, tasawurat dan tasdiqat. Jadi kalau kita mendefinisikan makna mantik itu berarti yang benar adalah ilmun yabhasu an al-majhul at-tasawuri wal majhul at-tasdiqi lil wusul ila al-ma'lum at-tasawuri wal ma'lum at-tasdiqi. Nah, itu karena itu adalah objek pembahasannya, bukan faedahnya. Tapi orang dengan disebutkan definisi dengan rosum itu terbantu untuk memahami sesuatu meskipun dia bukan hakikat dari sesuatu itu, ya gitu. Sekarang bagaimana kita menyusun definisi itu? Definisi dengan menggunakan had, dengan menggunakan fasal, ya ini dia ada dua, tam dan nakis, ya nakis. Misalnya kalau tam itu susunannya adalah menggunakan jinsun yang qarib, jinsun yang paling dekat dengan menggunakan fasal yang qarib, ya yang paling dekat, ya begitu. Misalnya manusia jinsunnya adalah hayawanun, ya hayawanun. Atau misalnya mobil itu tadi jinsunnya adalah apa? Kendaraan ataupun alat transportasi darat, ya. Alat transportasi darat itu jinsun korib. Kita sebut darat itu korib. Kalau kita sebut alat transportasi itu jauh, ya bait. Kalau kita sebut alat, itu lebih jauh lagi, ya begitu, lebih jauh lagi. Ini kita kembali ke ini misalnya, ini ya. Kalau kita sebut misalnya mobil itu apa? Alat transportasi darat. Kalau kita sebut itu, maka dia menyebutkan paling dekat, jinsun yang paling dekat. Tapi kalau kita sebut alat transportasi saja, itu agak jauh. Kemudian kalau sebut mobil adalah alat yang memiliki roda 4. Nah, roda 4 itu adalah faselnya, ya. Itu berarti kita menggunakan jinsun ba'id. Jadi kalau kita menggunakan mobil adalah alat transportasi darat, nah itu menggunakan menggunakan jinsun qarib, ya. Lalu ditambah dengan fasul qarib. Itu yang disebut dengan tam. Nah, sebaik-baik definisi itu yang ini. Ya, sebaik-baik definisi itu adalah jinsun al-haddut tam. Lalu kemudian kalau nakis ini menggunakan jinsun bait seperti tadi, misalnya mobil adalah alat, ya, yang terdiri dari yang memiliki 4 roda, ya, misalnya begitu. Ya, itu namanya al-haddu an-nakis karena menggunakan jinsun bait. Ya, ini menjadikan takrif itu semakin kabur, ya, semakin kabur, semakin ke bawah itu semakin kabur. Kalau birosem berarti menggunakan khosoh, sifat-sifat pendukung bukan sifat inti. Nah, itu sifat pendukung bukan sifat inti. Ini contohnya misalnya mobil itu adalah alat transportasi yang nyaman dipakai, misalnya begitu. Yang nyaman dikendarai itu khosoh, nyaman dikendarai. Atau mobil itu adalah alat transportasi yang misalnya yang buatan terbaru tahun ini, misalnya begitu. Itu adalah khosoh, sesuatu sifat yang melekat pada mobil tapi dia bukan bagian daripada hakikatnya, ya, hakikat yang sesungguhnya, ya, bukan sifat intinya, seperti itu. Nah, kalau menggunakan jinsun bait bersama khosoh ini lebih jauh lagi. Misalnya mobil itu adalah alat yang nyaman kalau dinaiki, misalnya begitu. Wah, itu sangat jauh sekali dan itu menjadikan takrif itu tidak benar
dan menjadi kabur, ya begitu, karena memasukkan banyak anggota ke dalamnya dan mengeluarkan anggota ke dalamnya, memasukkan anggota lain ke dalam definisi itu dan mengeluarkan anggotanya dari yang lain, ya, dari definisi itu. Nah ini ya, bagaimana kita mendefinisikan dengan benar, ya begitu. Jadi kalau ada perdebatan, kalau ada perdebatan atau ada perselisihan dalam menetapkan sesuatu, itu perlu dicek definisinya. Biasanya definisinya itu adalah definisi yang keliru. Nah, kita bisa mengkritisi definisi itu. Ya, misalnya radikal. Radikal itu apa? Ya, radikal itu misalnya dia definisikan dengan good looking, misalnya gitu. Atau dia rapi, dia good looking, dia nah itu bisa definisinya itu bisa kita koreksi, karena nanti akibatnya banyak orang yang tidak radikal masuk dalam kategori radikal, dan orang yang tidak radikal masuk dalam kategori radikal, dan yang tidak radikal masuk dalam kategori itu, dan yang radikal tidak masuk. Itu akibatnya begitu. Kemudian kita lihat syarat untuk mendefinisikan sesuatu itu apa? Yang pertama adalah jami' manik. Jami' itu mencakup seluruh anggota. Yang kedua adalah mengeluarkan seluruh yang bukan anggota. Karena itu definisi dengan al-a'am itu tidak boleh. Definisi dengan sesuatu yang lebih umum itu tidak boleh, karena memasukkan anggota luar ke dalamnya. Ya, misalnya saya mendefinisikan misalnya pulpen adalah alat tulis begitu. Pulpen adalah alat tulis, itu tidak benar, karena alat tulis itu banyak, sehingga banyak anggota yang masuk di situ, ya, padahal dia bukan anggota daripada pulpen. Itu yang pertama. Yang kedua, bil akhos, yang lebih khusus ini nggak boleh, karena dia akan mengeluarkan anggota yang mestinya masuk di situ. Ya, ya, seperti kalau mendefinisikan apa itu pulpen, atau di sini manusia itu apa? Hayawanun yaktubur risalah. Manusia adalah hayawan yang menulis surat. Ya, kalau dia tidak menulis surat berarti dia bukan hayawan, maka dia mengeluarkan anggota yang semestinya dia anggota, itu dikeluarkan dari situ. Yaitu pulpen adalah alat tulis yang terbuat dari tinta untuk menulis di atas kertas yang sejenisnya. Mestinya definisinya begitu. Tapi dia mendefinisikan pulpen itu adalah alat tulis terbuat dari tinta menulis di atas kertas putih. Nah, berarti yang kertas selain putih itu dikeluarkan dari anggota. Itu namanya ta'rif bil akhos. Ini nggak boleh, ya, karena mengeluarkan anggota. Ya, karena kita berbicara tentang anggota, ini harus kita berbicara tentang klasifikasi, karena itu yang nanti kita bahas di dalam anggota. Kemudian yang ketiga, ta'rif bil mubayyin, mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda sama sekali. Ya, misalnya apa itu pulpen? Pulpen itu adalah alat transportasi yang begitu. Itu sangat beda sekali dan itu tidak benar. Ya. Oke, yang selanjutnya syarat yang kedua adalah definisi itu harus lebih jelas. Ya, tidak boleh mendefinisikan sesuatu itu yang sama jelasnya dengan yang didefinisikan. Makanya di sini mendefinisikan sesuatu sama dengan yang didefinisikan itu tidak boleh. Ya, misalnya mendefinisikan gini, apa itu bilangan genap? Wah, yang genap itu yang bukan ganjil, itu bukan definisi. Ya, itu tidak menjadikan definisi itu lebih jelas daripada yang didefinisikan. Kemudian yang kedua, mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih tidak jelas. Ya, misalnya seperti apa itu api? Api itu adalah jauhar latifun mislun nafas. Ini lebih nggak jelas. Iya, ini lebih nggak jelas ya definisinya. Ya seperti itu. Mestinya menggunakan haddut tam
dengan menyebutkan menyebutkan jinsun koribnya sama fasalnya. Sementara ini tidak ini, sehingga menjadikan definisi itu lebih nggak jelas. Kemudian mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang menyebabkan yang tidak diterima secara akal, misalnya daur ataupun tasalsul. Ya, daur itu apa? Daur itu begini, A itu dari B, B dari A itu namanya daur. A dari B, B dari C, tapi C dari A dari B, itu namanya daur. Ya seperti itu. Kalau sesuatu itu berjalan seperti itu terus menerus itu mustahil, nggak diterima oleh akal karena itu daur. Yang kedua tasalsul. A dari B, B dari C, C dari D, D dari F, F dari terus sampai itu tidak berakhir. Maka ketika kita mendefinisikan ta'rif al-ilm bi annahu idrakul ma'lum. Oh, itu daur di situ. Ya. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang diketahui, ya itu daur di situ. Ya, terjadi daur. Itu juga tidak memperjelas. Yang keempat, itu mendefinisikan sesuatu dengan lafadz yang memiliki banyak makna. Yang kemarin kita sebut bahwa lafadz itu ada yang memiliki satu makna, ada yang memiliki banyak makna. Ya, memiliki banyak makna. Yang banyak makna diantaranya adalah mustarok. Ya, lafadz satu lafadz yang memiliki banyak makna. Yang kedua majaz, itu juga memiliki banyak makna, minimal ada dua makna. Ya, majaz. Nah, mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan lafadz yang semacam itu, tapi tidak ada korinahnya, tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam lafadz itu adalah makna yang pertama, misalnya bukan kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Di situ tidak bisa, tidak boleh karena menyebabkan definisi itu jadi tidak jelas gitu. Yang dimaksud itu makna yang mana gitu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian ta'rif bil mudhayyifain. Mutadhayifain dengan mudhaf mudhaf ilaih seperti bikin apa itu istri? Istri itu adalah seseorang yang memiliki suami, gitu. Itu salah. Kalau suami itu yang memiliki istri, begitu. Nah itu juga. Lah kalau anak anak itu yang punya bapak. Lah kalau bapak itu yang punya anak. Itu ta'rif bil mutadhayifaini itu tidak menjadikan sesuatu itu lebih jelas daripada yang didefinisikan. Oke, itu syarat yang kedua. Jadi yang pertama itu harus jamik manik, yang kedua harus lebih jelas, yang ketiga itu tidak boleh mencakup lafadz salaf yang negatif, ya itu tidak boleh. Seperti apa? Apa itu zulm? Wah, zulm itu yang tidak adil. Nah itu nggak boleh. Itu menjadikan definisi itu tidak menjadikan salah dan tidak lebih jelas. Ya begitu. Kalau bakhil itu yang tidak dermawan misalnya begitu. Kalau kadzib itu yang tidak jujur, yang kalau jujur yang tidak bohong misalnya begitu. Itu tidak bisa. Itu menggunakan takrif yang semacam itu. Nah, ketika kita mendapatkan beberapa definisi yang menyalahi syarat-syaratnya itu, kita bisa kita lakukan kritik terhadap definisi itu. Ya, karena itu nanti akan berbahaya dan mengakibatkan terjadinya kesalahan. Lalu kemudian ada lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita mendefinisikan sesuatu. Yang pertama, mendefinisikan sesuatu salah karena kita tidak mematuhi kaidah-kaidah tadi. Itu pasti akan menyebabkan salah. Yang kedua, kesalahan karena di dalam pemilihan jinsun, ya. Itu. Kenapa kok salah dia? Ya, mestinya dia jinsun, tapi di situ ditaruh lazim li syai'i, bukan jinsun. Contohnya misalnya apa? Contohnya seperti lafdzul wujud binisbah lil insan. Fa yuqalu al insanu maujudun natikun. Maujud itu ada, itu adalah sesuatu yang lazim yang menyertai manusia tapi bukan hakikat yang sesungguhnya. Dia itu lazim, bukan jinsun. Yang benar adalah al-insan hayawanun, misalnya begitu. Ya, seperti itu. Misalnya lazimnya orang Eropa itu apa? Lazimnya orang Eropa itu misalnya berkulit putih, ya. Berkulit putih misalnya begitu.
Jadi ketika kita mendefinisikan orang Eropa adalah orang yang berkulit putih, ya begitu. Itu salah. Ya, orang yang berkulit putih yang tinggal di Eropa. Itu definisi yang keliru karena menggunakan lazim bukan menggunakan jinsun. Yang kedua, kita meletakkan fasel bukan jinsun. Mestinya jinsun yang pertama kali. Ya. Misalnya apa itu al-isfu? Al-isfu itu adalah ifratul mahabbah khoto. Yang betul adalah yang betul adalah al-isfu hubbun. Itu jinsunnya adalah hubbun. Ya, al-hubbu itu dibagi menjadi dua. Ada yang cinta itu ada yang terlalu ekstrim, itu yang disebut dengan al-ish, ada yang biasa, yaitu kan. Maka ketika menyebut al-ishku itu sebenarnya menyebut apa? Menyebut fasel, bukan menyebut jinsun. Itu salah. Ya. Al-ishku ifratul mahabbah. Yang betul adalah al-ishku itu adalah al-hubbul mufrid. Yang betul adalah begitu. Al-hubbul mufrid. Kemudian yang ketiga, dia meletakkan sebagai gantinya jinsun. Mestinya jinsun dia taruh nau di situ. Seperti apa? Dia bilang di sini apa itu asyar? Ya, asyar. Keburukan itu apa? Keburukan itu zulmun nas. Ini salah. Sebab zulmun nas itu jinsu nau'u asyar, ya begitu. Jenisnya keburukan itu adalah kezaliman terhadap manusia. Yang betul adalah asyarru itu adalah al-akhlak al-mazmuma, begitu. Al-akhlak al-mazmuma itu jinsunnya. Ya begitu. Al-akhlak dibagi menjadi dua, akhlak mahmudah, akhlak mazmuma. Sementara yang akhlak mazmuma itu ada syar, ya gitu. Itu contohnya begitu. Yang keempat, meletakkan madah sebagai ganti daripada jinsun. Ini juga keliru. Seperti mendefinisikan saif, ya saif ataupun pedang itu didefinisikan sebagai hadid yaqta'u bihi raqabatul adu. Salah, raqabatul adu. Salah. Yang benar karena hadid ini adalah madah. Ya, materi dibuat jarinya pedang, yang mestinya adalah as-saif. Jinsunnya itu apa? Jinsunnya adalah alatun lil harbi. Ya, ini alatun lil harbi. Ya, alat perang gitu. Mestinya begitu, alat perang. Nah, baru gitu. Baru ditaruh di situ faselnya. Baik, yang ketiga adalah kesalahan disebabkan oleh fasel. Ini pertama, kesalahan itu karena kesalahan dia tidak mengindahkan peraturan-peraturan, kaidah-kaidah. Yang kedua, ada kesalahan karena dalam menetapkan jinsun itu salah. Yang kedua, kesalahan dalam meletakkan al-fasl gitu. Mestinya ditaruh fasel tapi dia menaruh yang lain. Yang diantaranya adalah dia meletakkan sifat al-aradiyah al-lazimah makan al-fasl. Ya, seperti yang saya sebut tadi, misalnya al-Aurubi, ya, orang Eropa itu apa? Orang Eropa itu adalah misalnya lazimnya atau sifat lazimnya adalah insanun abyad, orang kulit putih, ya. Nah, begitu. Orang negro, kalau negro itu hitam, ya begitu. Maka salah seperti itu meletakkan bahwa misalnya orang Eropa itu apa, ya, orang yang berkulit putih. Salah, ya. Yang benar adalah faselnya orang Eropa adalah orang yang berwarga negara Eropa. Misalnya begitu. Kalau kita mengatakan orang Eropa itu adalah orang yang tinggal di Eropa, itu keliru definisinya. Sebab tidak semua orang yang tinggal di Eropa itu adalah orang Eropa. Banyak orang Indonesia yang sudah puluhan tahun yang tinggal di Eropa, tapi dia bukan orang Eropa, dia orang Asia, orang Indonesia misalnya. Jadi faselnya adalah
Faselnya adalah orang yang berwarga negara Eropa. Apakah dia putih, apakah dia hitam, apa dia sawo mateng, itu bukan sifat utama, itu adalah sifat pendukung saja. Bahkan itu lazim li syai'i, tapi bukan faselnya. Itu diantaranya. Baik, saya nampaknya perlu rehat dulu. Mungkin juga sambil mengendapkan pemahaman, mungkin kita buka dulu pertanyaan-pertanyaan dari definisi ini. Silakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kang Badat bisa membuka kameranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, tadi mau nanya ulang terkait penjelasan antara mafhum sama masodik. Tadi maaf yang permisalannya masjid tadi loh, Ustaz. Mohon maaf diulangi sedikit ya. Ya, sesuatu itu kalau dia kulli ataupun juz'i, sudah paham ya? Kalau kulli itu anggotanya banyak, Iya, iya. Kalau juz'i anggotanya satu. Oke? Semuanya itu memiliki mafhum, memiliki definisi, ya, memiliki pengertian. Yang kedua memiliki anggota, ya, yang ada di bawahnya. Ini memiliki seperti masjid, ya. Apa itu definisi masjid? Ya, definisi masjid itu adalah tempat untuk sholat. Tempat di mana orang muslim itu sholat berjamaah. Ini sebenarnya tarifnya ini sebenarnya tarif salah ini. Ini tarif bil a'am, terlalu luas ini kalau kita definisikan masjid. Ini sekedar contoh saja bahwa dia memiliki pemahaman, dan yang kedua memiliki anggota di bawahnya. Kalau kita sebut masjid, itu yang ada di bawahnya adalah semua masjid yang ada itu masuk dalam kategori itu. Bisa dipahami. Jadi setiap kuli itu ada mafhum masodik, setiap juz'i juga ada mafhum masodik, begitu Ustaz? Iya, hanya saja kalau masodiknya masodak bukan masodik. Masodak atau afrod, ya, atau afrod. Hanya saja kalau afrodnya kuli itu satu. Misalnya kalau kita sebut Surabaya itu apa? Surabaya itu memiliki definisi. Satu adalah misalnya Surabaya itu jinsunnya apa? Kota. Begitu kan? Kota terbesar di Jawa Timur, misalnya begitu. Kota terbesar di Jawa Timur, atau ibu kota, misalnya begitu. Atau kota ibu, kota ibu di Jawa Timur, begitu. Ibu itu menjadi faselnya, ya begitu. Ibu itu menjadi faselnya. Nah, berarti itu definisinya. Lalu kemudian anggotanya apa yang kalau kita sebut Surabaya? Ya itu satu, karena dia ismul alam, dia memiliki satu anggota. Tapi kalau kita sebut kota, misalnya apa itu kota? Nah, kota itu kita cari definisikan kota dengan melihat mencari jinsunnya dulu. Ya, begitu. Jinsun daripada kota itu apa? Ya. Kalau kita cari jinsunnya kota, itu kita cari temannya kota. Temannya kota itu adalah desa, misalnya begitu. Temannya kota adalah desa. Nah, desa dan kota itu diwadahi oleh lafadz, ya, lafadz lain yang lebih tinggi daripada itu. Itu apa kira-kira kedua-duanya? Misalnya tempat. Nah, itu tempat, di situ ada kota, ada desa, ya. Bisa mewadai apa namanya, kota dan desa. Itu disebut dengan jinsun, begitu. Seperti itu. Itu mabuk kira-kira? Mafhum Ustaz, syukran Ustaz. Iya, ya. Nah, kalau yang dia kuli, ya anggotanya banyak. Nah, kalau dia anggotanya banyak, perlu dia diklasifikasikan, karena banyak itu apa namanya,
apa namanya perlu secara sistematis dia diklasifikasikan. Itu nanti pembahasan tentang klasifikasi. Baik, itu mungkin ada pertanyaan lain? Yang selanjutnya Ustaz, dari saudara Muhammad Sulaiman, mungkin bisa dibuka kameranya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tadi berkaitan dengan cara-cara untuk memberikan ta'rif, memberikan definisi yang tepat. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan definisi yang sifatnya bertentangan, diddu gitu ya. Misalnya kemudian ma huwal adlu diddu dulmi, misalnya gitu Ustaz ya. Iya, betul. Ustaz sambil ngawas itu kan. Tapi saya sering membaca Ustaz di beberapa kitab fikih gitu ya, karangan para fuqaha, kok sering sekali ditemukan definisi-definisi yang dengan menggunakan diddu gitu Ustaz. Nah, apakah ini Contoh. tidak mendalami mantik atau memang seperti apa Ustaz? Contohnya apa? Contohnya coba. Apa ya contohnya ya? Duh, saya pas nggak kepikiran. Tapi beberapa kali gitu saya baca misalnya. Ya, itu berarti itu mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan rosem, bukan menggunakan jinsun. Seperti itu. Dan itu tidak menjadikan definisi itu kadang-kadang lebih jelas. Ya, begitu. Jadi yang baik adalah menggunakan, boleh saja menggunakan definisi yang lain, tapi itu bukan definisi hakiki, takrif al-hakiki yang apa namanya? Kalau dia menggunakan jinsun dan menggunakan fasl, itu kemungkinan definisi itu akan dekat. Ya, karena apa namanya? Fasl atau sifat dzati atau sifat inti dari sesuatu itu mesti satu. Ya, mesti satu dia tidak bisa tidak banyak ya gitu, karena kalau tidak maka hakikat dari sesuatu itu bisa macam-macam ya, begitu. Misalnya orang bisa mengatakan yang ini mobil, yang ini sepeda begitu, karena hakikatnya banyak gitu. Tapi enggak, orang mengatakan bahwa mobil itu bisa dibedakan dengan sifat yang sangat spesifik, ya itulah yang disebutkan. Lah, boleh saja mendefinisikan dengan yang lain, tapi dia sifatnya dia birosm. Makanya biasanya begini, Akhi. Makanya takrifus sholat rosman, nah gitu. Berarti itu tidak menggunakan hadutam, tidak menggunakan al-had, yang menggunakan al-fasl. Hanya definisi itu adalah untuk mendekatkan, ya, mendekatkan pemahaman orang supaya lebih paham dari apa yang sekarang ini tidak dipahami begitu, tapi bukan mendefinisikan hakikat dari sesuatu. Nah, begitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, apa? Gimana Ustaz? Lanjut apa pertanyaan? Masih ada Cukup Ustaz, cukup. Dari yang lain masih ada? saudara Andi Lutfi tadi. Bisa ditipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin Pak Ustadz ketemu lagi setiap Masya Allah. Ya, setiap masuk bertanya terus sama Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan, ahlan. Ya. Antum jangan sulit-sulit pertanyaannya. Enggak sebetulnya enggak sulit Pak Ustadz. Cuman selalu terpikir bagi saya dan sehingga saya ingin memanfaatkan kesempatan bertemu Pak Ustadz untuk bertanya begitu Pak. Nah sekarang misalnya begini Pak, saya lagi ada problem dengan kata-kata hadis. Jadi fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya Pak ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan hadis di situ? Sebagian mengatakan atau mendefinisikan bahwa itu sama dengan mewartakan ya Pak ya. Yang lain ada lagi yang mendefinisikan dengan mendermakan. Jadi nikmat kita itu diwartakan bisa, kemudian juga didermakan bisa. Jadi Allah akan berkata kepada Nabi bahwa nikmatmu itu sebaiknya diwartakan dan didermakan. Nah, hadis itu kan cukup umum Pak Ustadz, kata-kata hadis itu artinya sudah setiap saat, setiap hari kita dengar kata-kata itu. Jadi
boleh dikatakan general lah kata hadis itu ya. Nah, tapi yang saya mohon izin Pak Ustadz, saya juga sangat awam sekali dalam nahwu shorof atau dalam ilmu bahasa Arab. Jadi saya tidak terlalu bisa memahami seluruh yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Ya, saya minta bantu Pak Ustadz, kata hadis itu sebaiknya ya memang setiap kata kan bisa dipakai dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, kalau dalam ayat ini Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, yang paling pasnya itu atau katakanlah yang paling dominannya itu kita mendefinisikannya seperti apa itu kata hadis itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini juga semua pemahaman itu terkait dengan definisi. Dan definisi itu kemudian ketika dia berada di dalam satu struktur kata, maka tidak bisa terlepas dari siap namanya. Siap itu adalah struktur kata di mana kata-kata itu struktur kalimat di mana kata itu ada, misalnya itu. Misalnya dalam kata tadi, kalau kita hanya mengatakan hadis, nah itu satu kata yang terlepas dari strukturnya, misalnya begitu. Itu lebih mudah mendefinisikan seperti itu. Tinggal mencari jinsun qarib dengan kemudian fasilnya, itu nanti bisa. Tapi ketika itu ada di dalam satu struktur kalimat, itu harus dipahami secara siap. Ya. Contohnya misalnya sebelum nanti ke hadis ya. Contohnya misalnya begini, ketika berbicara tentang wudhu misalnya begitu ya. Ketika berbicara tentang wudhu, faksilu wujuhakum wa aidiyakum. Nah, itu. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum. Jadi basuhlah muka kalian dan tangan kalian. Nah, tangan itu apa? Tangan itu minal lafat mustarok. Lafat yang memiliki banyak arti di situ. Contohnya arti daripada tangan itu kan kekuatan, kekuasaan. Iya, begitu, sultan. Itu. Kemudian tangan bermakna tangan yang ada ini. Misalnya yaitu anggota tubuh. Nah, pertama bagaimana kita memahami tangan itu, mendefinisikan tangan itu tidak bisa terlepas dari siap, ya struktur katanya itu. Nah, jelas-jelas terkait dengan wudhu, maka maknanya itu tidak bisa terlepas dari tangan sebagai anggota tubuh, karena kalau dia dipahami sebagai kekuasaan itu jelas ditolak oleh bahasa dan ditolak oleh akal, ya ditolak oleh akal. Mana mungkin orang mau wudhu kemudian disuruh membasuh tangan atau kekuasaan? Gimana kekuasaan itu bisa dibasuh? Itu kan tidak masuk akal. Meskipun kekuasaan atau sultan itu adalah bagian dari makna itu. Jadi makna-makna yang lain itu terbuang dengan sendirinya, tersingkir dengan sendirinya karena adanya siap itu. Seperti itu. Nah, itu contohnya semacam itu. Kemudian yang banyak kan itu karena tangan ini contoh ya, karena tangan ini banyak makna, sampai pun dia makna daripada tangan itu anggota tubuh itu masih ada perdebatan. Apakah tangan itu adalah sampai pergelangan atau sampai siku-siku? Nah, itu perdebatan di antara ahli bahasa. Orang Arab sendiri kalau bilang tangan itu juga berdebat di situ. Maka kemudian karena Allah Subhanahu wa taala di situ itu ingin memperjelas, maka ilal marofiki, nah gitu, ilal marofiki sampai pada siku-siku. Begitu disebut ilal marofiki, maka sudah terputus dari perdebatan. Nah, itu contohnya. Kalau tidak ada marofiki itu bisa menafsirkan tangan, jadi membasuh tangan itu dari hanya pergelangan saja, sampai pergelangan saja. Juga bisa juga memilih sampai siku-siku begitu. Sama dengan ketika wudhu, ketika tayamum itu kan nggak ada hadis yang jelas.
tentang tayamum itu membasuh mengusap tangan itu tidak ada batasnya, maka saya lihat perdebatan ulama fuqaha di situ karena memang batasan daripada tangan itu berbeda-beda ya gitu. Nah, itu pertama dilihat dari siyak. Setelah dilihat dari siyak bahwa itu kemudian menunjuk kepada makna tangan dalam arti anggota tubuh, maka yang lain itu disingkirkan. Maknanya itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan ahli bahasa, dengan bahasa dan bertentangan dengan akal. Itu kaidahnya semacam itu. Nah, sekarang wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ya, hadis. Ya. Hadis itu fi'il amr, perintah. Perintah. Maka hadis, katakanlah kita sebut dulu hadis. Ya. Terhadap nikmat-nikmat Tuhan kamu, maka hadis. Nah, sekarang hadasa. Hadis itu dari hadasa. Hadasa dari hadasa. Ya, begitu. Fa'idha hadasa kadzaba, itu dari hadasa kadzaba, lawannya adalah kadzaba. Nah, menurut saya makna yang paling dekat dengan kalimat itu dalam makna itu adalah makna perbincangkan, perwartakan, karena itu hadasa itu terkait dengan pengucapan gitu, ucapkan, ya begitu, bukan tadi yang satunya nafkahkan misalnya gitu. Itu sangat jauh dan itu ada memang, tapi dalam ayat yang lain, anfiqu mimma razaqnakum itu kan ada, berinfaklah dermakan apa yang dikaruniakan Allah kepada kalian. Itu kan ada dalil yang lain, tapi ketika kita berbicara masalah hadis itu terkait dengan pewartaan, ya, informasikan, ya, bicarakan gitu, bicarakan. Nah, itu membicarakan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Allah itu bagian daripada apa yang diperintahkan. Saya kira itu makna yang paling dekat dengan itu. Nah, kemudian bagaimana itu hadis itu tahadus. Tahadus itu definisinya seperti apa dan batasannya seperti apa. Nah, di situ baru biasanya ini pembahasannya para fuqaha yang sebenarnya juga dilandasi oleh definisi, ya gitu, ketika mendefinisikan makna tahadus itu. Nah, itu di situ. Nanti ada yang mendefinisikan menggunakan fasal, ada yang menggunakan rosem. Nah, dari situ maka terkadang terjadi perbedaan-perbedaan dalam definisi. Mungkin begitu, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya memang selama ini atau beberapa saat terakhir ini kan binikmati. Jadi nikmat itu kan bisa material dan non material. Betul. Karena saya lihat di tafsir juga bisa begitu. Nikmat itu bisa material dan non material. Betul. Nah, kalau nikmatnya material, maka fahadis itu kita bisa definisikan sebagai mendermakan, artinya men-sharingkan gitu, membagikan fahadis itu. Dan di beberapa tafsir juga saya lihat dia juga ke sana bisa definisinya fahadis itu. Tetapi kalau nikmatnya non material, nikmatnya yang katakanlah non material kan tidak bisa kita sharingkan atau kita dermakan secara material juga. Jadi maka berlakulah ya kita sharingkan secara mewartakan begitu. Tetapi tidak berarti mewartakan itu kita sombong kan Pak Ustadz. Jadi misalnya kita punya ilmu katakanlah begitu. Nah, ilmu itu kan juga sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Nah, itu tentu sebaiknya itu kita wartakan atau kita sharingkan. Jadi kalau nikmatnya berbentuk material, maka kalau saya ya, dalam ayat ini khusus berbicara tentang hadis bermakna pewartaan. Sementara kalau terkait dengan di sharing, dibagikan, itu ada ayat lain yang lebih tegas untuk ke situ. Karena kalau saya karena kalimat
hadis itu dari kalimat hadasa. Hadasa itu terkait dengan pengucapan, begitu, pengucapan, Ya. dan itu lebih jelas maknanya daripada kalau itu. Kalau kita tidak berarti bahwa kalau punya harta itu tidak dibagi, sharing. Iya, harus. Iya, iya, Kenapa iya, itu? iya, Ya iya. karena ada dalil yang lain yang bukan dalil-dalil Iya, ini. iya, iya, iya. Itu yaitu Iya, misalnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya kalau punya iya, iya. nikmat ya bagilah sebelum datang kematian. Itu kan membagi secara, dan Iya, iya. nikmat sampai pun wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Dan Allah telah mencukupi kalian dengan kecukupan yang luar biasa, yang sepenuh-penuhnya, nikmat-nikmat yang zahir dengan yang batin. Itu. Dan baik yang zahir dan batin itu bisa diwartakan. Ya, misalnya kebahagiaan itu adalah nikmat zahir. Nikmat Ya. batin ya. Nikmat batin Batin, ya. ketika kita bahagia itu bisa kita wartakan. Ya begitu. Dan ketika kita mendapatkan nikmat berupa kesehatan itu nikmat zahir, bisa kita wartakan. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Nah, karena mewartakan itu adalah pengakuan tentang Ya, ya, tentang keagungan Allah dan ke rahimnya Allah, begitu. Bukan untuk kemudian membesarkan diri kita. Nah, kalau mewartakan dengan membesarkan diri itu namanya takabur. Tapi kalau mewartakan dengan menisbatkan kepada Allah itu takzim namanya. Nah, itu yang diminta itu di dalam ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, supaya kita mengagungkan Allah dengan mewartakan bahwa ini semuanya tidak terlepas dari nikmat Allah yang Maha. Gitu. Kalau saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadinya saya juga seperti itu Pak Ustadz, tapi karena ada baca-baca tafsir yang lain itu mendebarkan jadi agak nah, sekarang saya semakin confirm bisa dapat pencerahan dari Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf. Mari yang lain silakan. Ini mungkin yang terakhir sebelum kita lanjut lagi ya. Untuk saudari Siti Afifah bisa dibuka. Ya, silakan. Syukron Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja di sini saya mau bertanya tentang syarat ta'rif. Ada jami dan mani, dan juga ada struktur ta'rif yang terdiri dari jins dan fasal. Nah, apa bisa kita mentarifkan atau mendefinisikan sesuatu cukup dengan fasal tanpa menyebut jins terlebih dahulu? Misalnya al-insan haywanun natik. Natik di sini sudah jelas itu hakikat dari manusia yang membedakan dia dengan hewan yang lain, hewan dan tumbuhan, makhluk hidup yang lain. Nah, natik ini kan sudah jelas. Apakah boleh kita cuman menjawab apa itu insan, langsung saja menjawab dengan natik? Nah, kalaupun boleh, berarti dia tidak sesuai dengan syarat yang disebutkan harus jami dan mani karena tidak menyebutkan jami. Begitu Ustaz. Syukur. Enggak, dia boleh mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan fasalnya karena itu merupakan satu sifat spesifik bagi kuli ataupun juz'i, itu bisa dengan begitu. Dan tidak menyebabkan dia tidak jami. Kalau kita sebut anatik, ya selain natik nggak ada selain manusia, ya begitu. Yang berarti dia sudah mencakup seluruh anggota daripada al-insan. Ketika kita sebut dengan natik itu atau berpikir ya, nah, semua yang berpikir, berarti manusia itu apa? Semua yang berpikir, gitu, misalnya gitu. Yang berpikir atau siapa itu manusia? Ya pokoknya yang berpikir, wah itu manusia. Gitu. Mendefinisikan seperti itu boleh, karena kenapa? Kalau disebut dengan sifat yang zatiyah, sifat yang sangat spesifik bagi manusia itu sudah mencakup dan sudah mengeluarkan yang bukan anggotanya. Itu makanya diperbolehkan oleh para manatik
dalam hadut tam itu hanya menyebutkan pasalnya tidak menggunakan jinsun. Hanya kalau menggunakan jinsun itu lebih tepat lagi karena dia jinsun itu berfungsi untuk membatasi, ya, membatasi sebagai batasan awal, ya, batasan awal. Jadi sudah dikasih garis gitu, dilingkari, nah, sudah masuk dalam jaringan itu, baru setelah itu sifat. Nah itu lebih sempurna lagi. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz, gimana? Mau kita lanjutkan kembali? Apa kalau ini masih banyak yang bertanya, apa kita lanjutkan apa langsung materi terlebih dahulu? Gimana ini kira-kira apa namanya tentang klasifikasi sekarang atau pertemuan besok ya? Sekarang aja ya. Gimana? Hah? Sekarang, Ustaz. Sekarang ya. Oke, klasifikasi sekarang. Tadi kan terkait dengan anggota. Klasifikasi mana klasifikasi? Ya, klasifikasi. Klasifikasi ini apa? Tahlil ma sadaqa alaihi al-ismul kulli. Jadi merinci, ya, meneliti secara rinci apa namanya anggota yang berada di bawah kulli, ya begitu. Bibayani al-anwa dengan menyebutkan al-anwa, nauk yang ada di bawahnya, ya begitu. Dengan begitu maka yumkinu tamyiz ba'duha an ba'd. Ini berbeda dengan ini. Misalnya tadi apa namanya alat transportasi itu ya, alat transportasi itu ismul kulli. Ya, ismul kulli. Ismul kulli itu memiliki anggota. Nah, anggotanya adalah anwa. Jenis-jenisnya apa? Jenis alat transportasi itu apa? Udara, laut. Kita sebut udara ini berbeda dengan laut, begitu. Udara berbeda dengan laut. Lalu kemudian bagaimana membedakan antara udara dengan laut? Itu dengan pasal. Lalu kemudian di bawah udara itu ada anggota-anggotanya lagi, baik anggota afrod ataupun jenisnya lagi, begitu. Misalnya kalau udara itu ya ada yang cepat, ada yang tidak cepat, ada cepat jet, misalnya tidak cepat biasa, misalnya begitu. Itu ada di bawahnya lagi. Ya, terus kemudian ada perbedaan antara klasifikasi yang natural, taksim atau tabi'i dengan taksim yang mantiki. Kalau taksim tabi'i itu adalah membagi sesuatu, mengklasifikasikan sesuatu atau membagi sesuatu kepada bagian-bagiannya. Seperti apa? Kursi itu apa itu? Ajza. Ya. Ada perbedaan antara juz'un dengan juz'iyun. Misalnya gitu. Kalau kursi ya, juz'unnya itu apa? Khosyab, ada paku di situ, ada kaki di situ. Nah, itu namanya ajza kursi. Bagian-bagian daripada kursi. Tapi kalau juz'i itu adalah kursi guru, kursi murid, kursi tamu. Nah, itu. Kalau kita sebut kursi guru itu adalah kursi. Kursi tamu itu kursi. Tapi kalau bagian daripada kursi tidak bisa disebut dengan kursi. Itu ada dua perbedaan, yaitu antara membagi sesuatu secara natural atau secara logik. Ya. Kalau yang kita maksud di sini adalah secara logik. Ya. Lalu kemudian taksim itu ada dua. Ada yang sunai, ya. Dua ini membagi kuli kepada dua pembagian. Kemudian yang kedua adalah secara tafsili. Ya, secara tafsili. Disebutkan seluruh yang masuk dalam bagian itu. Kalau yang sunai ini contohnya kalimat ini dibagi menjadi dua. Kalimat dibagi menjadi dua, yaitu fi'il dan selain fi'il. Kemudian selain fi'il ada huruf selain huruf. Maka yang ketiga selain huruf apa? Ism dan selain ism. Nah, kalau tafsili kalimat dibagi menjadi tiga,
kalimat menjadi tiga, yaitu fi'il, harf, dan ism. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Ya, contoh daripada kemudian yang kedua, syarat pembagian itu apa? Mengklasifikasi sesuatu itu apa? Yang pertama, harus mengklasifikasi sesuatu itu ada di dalam satu asas. Ya, harus dalam satu asas. Misalnya begitu. Yang kedua, misalnya begini, membagi buku, ya berdasarkan asas. Asasnya itu apa? Ya begitu. Buku asasnya misalnya antara baru dengan yang lama, misalnya begitu. Itu asas. Di buku dibedakan berdasarkan judulnya, misalnya begitu. Kalau tafsir itu judulnya tafsir beda dengan hadis, dengan kamus, dengan buku-buku umum, misalnya begitu. Itu namanya membagi sesuatu itu harus berasaskan satu asas. Ya, gitu. Jadi dilihat asasnya. Kemudian yang kedua, syaratnya an yakuna jami'an mani'an, juga sama seperti tadi, harus membagi sesuatu itu atau mengklasifikasi sesuatu itu harus lengkap, ya. Harus memasukkan semua anggota dan mengeluarkan yang bukan anggota. Kalau saya sebut misalnya kalimat itu dibagi menjadi dua, itu ghairu jami'. Ya, yaitu kalimat itu kalau enggak huruf ataupun fi'il misalnya begitu, itu ghairu jami', tidak mencakup. Ya, tidak mencakup. Itu klasifikasi yang keliru, yang kurang. Ya, yang menyesatkan itu begitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tumpang tindih. Tidak boleh tumpang tindih. Misalnya di sini membagi fi'il mudhari' kepada marfu wa mansub bi hadfin nun wa mansub bil fathah. Fa innal mansub bi hadfin nun wal fathati dakhilan fi qismil mansub. Enggak boleh misalnya ini. Fi'il mudhari' ini dibagi menjadi marfu, mansub, majzum misalnya. Mestinya gitu. Kalau enggak marfu, mansub wa majzum. Sementara mansub bi hadfin nun itu di bawah mansub, di bawahnya lagi. Bawahnya di sini. Tidak bisa dia disejajarkan. Yang di bawahnya mansub tidak bisa disejajarkan dengan mansub. Misalnya mansub bi hadfin nun itu adalah pembagian mansub. Misalnya begitu. Nah, ini terjadi tadakhul atau tumpang tindih. Yang keempat, yajibu an takuna halaqati silsilah fil qismah muttasil. Harus runut, ya. Jangan ada yang lompat, ya. Ada yang lompat seperti dalam pembagian begini nih. Jangan ada yang lompat, ya. Seperti yang tadi kita pembagian tadi contoh. Ini. Yang ini juga nggak boleh dia lompat, ya. Klasifikasi seperti ini misalnya nggak boleh lompat. Tahu-tahu dari materi ke bergerak begitu, itu terjadi pelompatan. Maka harus pembagian itu atau klasifikasi harus secara runut, ya. Itu yang syarat yang selanjutnya. Kemudian syarat yang lain, ya, yang pertama apa? Asasnya satu, yang kedua harus jami' dan mani', mencakup dan mengeluarkan yang bukan anggota. Yang ketiga, jangan ada tumpang tindih. Yang keempat harus runut, gitu. Ini syaratnya. Tentu faedah daripada taksim ini, klasifikasi ini sangat banyak sekali, ya, karena dengan klasifikasi seperti itu kita menjadi sistematik. Makanya disebut dengan sistematika. Karena dengan sistematika itu kemudian kita bisa mengatur semua anggota-anggota yang dibawa itu dengan teratur, ya gitu. Kalau dan selain teratur itu kemudian kita bisa dengan cepat, ya, memutuskan segala sesuatu dengan cepat dan kemudian mengambil keputusan dengan cepat disebabkan oleh karena itu. Dia mendapatkan juga dengan cepat sekali. Misalnya kalau kita pergi ke perpustakaan ada klasifikasinya,
baik gitu, maka kita cepat gitu. Apalagi kalau sekarang misalnya dengan menggunakan komputerisasi semuanya terklasifikasi dengan baik, maka dengan menggunakan Excel dan lain sebagainya itu lebih mempercepat prosesnya. Saya kira itu untuk pembagian untuk klasifikasi. Ya, ini sangat penting sebab nanti kalau di dalam penyebutan sesuatu atau di dalam perdebatan tentang segala sesuatu, kalau klasifikasinya ini nggak tepat, jadi dia kurang dia bisa menyebabkan kesalahan di dalam menghukumi sesuatu. Baik, itu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ustaz. Ini kepada Saudara Muhammad Haikal. Mungkin bisa mengaktifkan fitur. Ya, silakan. Ustaz, di kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana baiknya definisikan ayat mutasyabihat seperti istawa 'alal arsh, kemudian yadullahi fawqa aydihim. Kalau di hadisnya itu Allah turun di langit bumi di sepertiga malam. Langkah baiknya gimana, Ustaz? Karena dari ayat-ayat ini tuh banyak lahir baiknya benar tuh gimana, Ustaz? Baik, di dalam itu kan yadullahi fawqa aydihim. Itu berarti yad ini merupakan apa? Lafadz mustarakul lafadz, satu lafadz yang memiliki banyak arti. Salah satu artinya adalah tangan bermakna tangan gitu. Yang kedua tangan bermakna tangan manusia ataupun yang lain, ya makhluk. Yang kedua adalah tangan, maknanya adalah tangan, tapi hakikatnya itu beda, ya, yang sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kekuasaan. Ini memahami dengan tiga manhaj ini menyebabkan adanya tiga firqah. Yang pertama firqah mujassimah yang mengatakan Allah itu memiliki tangan seperti tangannya makhluk, itu mujassimah. Yang kedua kelompok salaf yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki tangan, tapi tangannya itu tidak seperti tangan siapapun, karena ada ayat yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ditafsirkan, yaitu mazhabnya Khalaf dari Asy'ariyah dengan Maturidiyah yang menafsirkan tangan itu adalah kekuasaan. Ya, untuk menghindarkan terjadinya makna tajsim atas Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, sebenarnya di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah itu memuat dua makna, bukan yang ketiga. Kalau makna ketiga itu sudah ada kesepakatan para ulama bahwa tajsim itu adalah syirkun, ya, itu tidak dibolehkan, ya, itu keluar dari Islam. Tapi kalau yang dua makna, ya, itu tidak masalah, ya, tidak masalah, baik dengan menggunakan tafsir, ya, menafsirkan, ataupun dengan tidak menafsirkan, tapi yang menyebutkan bahwa tangannya Allah itu adalah berbeda dengan apapun, ya. Karena apa? Karena ada sifat ada laisa kamitslihi syai'. Jadi bisa diterjemahkan atau bisa dipahami ke dalam dua makna itu. Itu juga dibenarkan oleh Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran itu amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu pendapat pendapat salaf atau
wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Itu pendapat khalaf. Ya, jadi dua-duanya itu kalau orang yang berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah itu pendapatnya orang-orang salaf, ya. Kalau yang berhentinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi itu pendapatnya orang khalaf. Yang kedua-duanya bisa dipegang asal saling menghormati satu sama lain. Ya, kalau bisa mengangkat syiar seperti ini. Saya dalam masalah ini bermadzhab salaf yang menghormati khalaf, atau saya bermadzhab khalaf yang menghormati pendapat salaf, atau menggunakan syiarnya para ulama kita, yaitu apa? Ra'yi shawabun yahtamilu khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-shawab. Saya kira itu yang lebih tepat untuk mensikapi perbedaan yang sebenarnya perbedaan ini bukan perbedaan yang mendasar di dalam agama. Ya, baik, itu. Yang lain? Yang selanjutnya Ustaz, dari saudari Sarah, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Ustadz? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya tidak on cam. Saya tertarik sekali dengan materi Ustadz terkait mantik ini. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal. Ustadz, bagaimana mendudukan definisi ini saat kita berdiskusi dengan lawan diskusi yang kita tahu itu ia punya pemikiran yang berbeda atau kontra maksudnya, atau kontra dengan topik diskusi kita. Gitu. Terus kemudian apakah benar kita harus menyebutkan definisi terlebih dulu untuk menyamakan pandangan? Terus kemudian saya juga tertarik Ustadz dengan pertanyaannya tadi ada salah satu peserta jadi ada yang masih kurang memahami syarat-syarat takrif dan kesalahan-kesalahan dalam mentakrif seperti itu. Minta penjelasannya kembali Ustadz. Terima kasih Ustadz. Segitu dulu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang ketika kita berdebat atau berdiskusi harus menyamakan definisi. Kalau kita tidak menyamakan definisi, itu tidak akan kita ketemu. Makanya kalau dia bilang, siapa bilang bahwa sekulerisme itu diharamkan oleh Islam? Nah, Anda harus bertanya ulang. Baik, mohon maaf, yang Anda maksud dengan sekulerisme itu apa? Nah, begitu. Nanti kalau sudah mengeluarkan definisinya, baru kita jawab berdasarkan definisinya itu. Kalau memang definisinya itu salah, maka kita bisa melakukan kritik terhadap definisi itu dulu. Sampai kemudian kita sepakat dengan definisi. Nah, begitu. Itu sebaiknya begitu, karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Kita tidak bisa bisa menghukumi sesuatu kalau kita tidak sepakat. Ya, pasti hukumnya akan beda. Ya, mesti nanti hasilnya akan beda. Maka sepakati dulu sebelum berdialog. Ya, tentang definisi sesuatu. Saya pernah itu terlibat di dalam perdebatan tentang iblis. Dia mengaku dia itu saya bangga. Saya menyatakan bahwa iblis itu benar dan baik, dan saya bangga itu menjadi pengikut iblis, begitu. Itu pasti karena definisinya definisinya berbeda itu. Terus saya kejar itu. Terus apa iblis yang Anda maksudkan? Wah, dia putar-putar aja, tidak menjawab. Sudah saya tinggalkan. Karena itu tidak mungkin kita berdiskusi dengan perbedaan definisi, itu nggak akan mungkin. Itu mending tidak usah debat itu dengan seseorang yang dia tidak mau mendefinisikan mendefinisikan objek pembahasannya itu. Saya kira seperti itu. Jadi memang harus harus disepakati definisi. Kalau tidak bisa sepakat, maka kita bisa
kita bisa turun ke definisi dia, lalu kita mendebat dia melewati definisi dia. Itu namanya ada di dalam Adabul Bahas wal Munadharah, kita turun. Jadi menerima definisi dia jadalan. Ya, menerima pendapat dia atau definisi dia itu sekedar ingin menuntaskan perdebatan gitu. Seperti itu, bukan kita meyakini kebenaran dia. Seperti itu bisa kita lakukan seperti itu dalam Adabul Bahas wal Munadharah. Baik, itu yang pertama ya. Terus yang kedua terkait dengan syarat apa tadi? Syarat takrif, Ustaz. Syarat takrif yang pertama syarat takrif harus jami' wa mani. Dia harus mencakup seluruh anggota. Berarti kalau ada anggota yang tidak misalnya ada anggota yang tidak dicakup oleh definisi itu, berarti definisi itu salah. Berarti definisi itu terlalu sempit. Kalau ada anggota luar yang tercakup di dalam anggota luar yang tercakup di dalam definisi itu, berarti definisi itu terlalu luas. Begitu. Contoh misalnya, bagaimana saya mendefinisikan misalnya mahasiswa UNIDA itu apa ya? Misalnya begitu. Mahasiswa UNIDA itu adalah mahasiswa yang bisa bahasa Inggris. Oh, itu salah itu definisinya. Sebab dia terlalu luas. Sebab orang bahasa Inggris itu tidak hanya orang anak UNIDA, misalnya begitu. Dan bahkan ada anak UNIDA yang nggak bisa bahasa Inggris, misalnya begitu. Itu salah. Itu definisi yang terlalu luas. Nah, begitu. Atau terlalu sempit ya. Terlalu sempit. Ya begitu. Terlalu sempit, contohnya misalnya anak UNIDA, mahasiswa UNIDA adalah mahasiswa yang terdaftar di UNIDA pada tahun ini. Nah, itu terlalu sempit. Berarti yang terdaftar tahun-tahun sebelumnya itu tidak masuk dalam definisi itu. Berarti definisi itu keliru. Karena definisi itu terlalu sempit, begitu. Ya, ketika mendefinisikan Islam itu apa? Penyerahan diri kepada Allah. Nah, itu terlalu luas. Itu bukan definisi dengan makna hakiki, tapi dengan menyebutkan lafadz lain yang lebih jelas dengan itu, tapi dia bukan hakiki. Dan itu menyebabkan definisi itu keliru, disebabkan oleh terlalu luas, begitu. Seperti itu. Nah, ini itu ya yang pertama. Yang kedua harus lebih jelas. Harus lebih jelas, makanya jangan menggunakan lafadz-lafadz yang ambigu atau memiliki banyak makna kecuali dia ada korinahnya di situ. Lebih baik tidak dipakai. Ya, lafadz-lafadz yang kalau mau mendefinisikan sesuatu pakailah lafadz-lafadz yang tidak memiliki banyak arti. Yaitu yang kedua, supaya supaya lebih jelas daripada yang didefinisikan. Yang ketiga, tidak menggunakan lafadz salaf, ya, menggunakan lafadz negatif, ya, gitu. Karena itu sama saja itu nanti tidak memperjelas, seperti itu. Bukan tidak boleh, tapi tidak lebih jelas. Itu bermakna takrif birrasm, ya, gitu. Itu mungkin syarat-syaratnya. Baik, yang lain, mudah-mudahan sudah bisa mewakili jawabannya. Selanjutnya Saudara Fajar. Bisa diaktifkan. Saudara Fajar Adi Tama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ini biasanya sering dengar ceramah guru atau ulama. Setelah beliau menyampaikan hadis, misalnya hadis yang kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus beliau setelah menyampaikan hadis, kata beliau hadis ini dalam ilmu mantik, kata beliau khobaryun lafzon insya'yun makna. Ini gimana ya kira maksudnya penjelasannya, Ustaz? Kemudian itu maknanya begini. Maknanya mungkin yang dimaksud adalah kullu di amrin kullu amalin apa tadi? Kullu amrin dibalin. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah. Itu kan
itu kan khobar. Nggih. Betul? Nggih. Lafadz khobar. Ya. Tapi maknanya adalah perintah. Maka dia insya itu kan insya itu la yahtamilu sidq wal kadzib. Maknanya perintah supaya anta kalau kita melakukan suatu bacalah bismillah itu maksudnya gitu. Bacalah bismillah setiap mau mengerjakan suatu. Dan itu memang ada lafadz yang seperti itu tapi maknanya sebenarnya perintah yaitu khobar. Yaitu insya. Itu yang dimaksud oleh beliau itu. Berarti insya itu semacam perintah, Ustaz. Insya itu sesuatu yang tidak layak tabilu sidq wal khobar seperti perintah, al-amr, nahi, larangan, itu atau doa atau taraji itu semuanya masuk dalam kategori insya. Ya seperti itu. Kalau ini tidak dikoreksi, tidak diteliti dia benar atau tidak, tapi dilakukan ataupun dilakukan perintahnya itu atau tidak dilaksanakan, gitu. Itu konsekuensi dari itu, dari perintah, begitu. Itu ya. Kemudian Ustadz, ini kalau misalnya ada orang yang berargumen seperti ini tentang misalnya memilih pemimpin Muslim atau non Muslim, dia berargumen begini, kalau dia misalnya calon pemimpin non Muslim ini bisa memberikan maslahat, kenapa tidak katanya? Dia berikan logika atau mantiknya seperti ini. Misalnya ada dokter yang non Muslim dan Muslim, tapi yang lebih cakap dan berpengalaman dokter yang non Muslim. Pilih mana? Katanya gitu dia argumennya, logikanya. Kemudian dia beri contoh lain, atau misalnya pilot yang kafir atau non Muslim. Kalau yang lebih bagus, yang lebih banyak pengalaman pilot non Muslim, tentu pasti kalian milih pilot non Muslim kan? Nah, dia logikanya seperti itu. Ya, jadi, itu namanya itu ada kesalahan. Kesalahan berpikir disebabkan apa? Menggunakan kias ma'al farid. Dengan kias ma'al farid, mengkiaskan sesuatu tapi tidak ada kesamaan di dalamnya. Pilot itu beda dengan pemimpin, karena pilot itu hanya dia memimpin pada segmen tertentu dalam masalah itu. Kalau pemimpin itu dalam segala masalah itu farik, ya, antara keduanya farik gitu. Dokter juga begitu, dokter itu masalah khusus. Tapi kalau pemimpin itu semua masalah Anda itu ditetapkan, bahkan sholat Anda, ibadah Anda itu bisa dibatalkan oleh mereka itu. Karena pemimpin itu memiliki wewenang kekuasaan yang sangat luas sekali, begitu. Makanya kalau saya ya lebih wajib memilih pemimpin yang benar daripada sholat, karena sholat kita itu bisa diberhentikan oleh mereka kalau kita salah, begitu. Itu kalau pemilihannya antara pemimpin yang menyebabkan sholat kita itu nanti diberhentikan oleh mereka dengan sholat misalnya begitu ya. Dengan tidak misalnya begitu, itu bisa kewajiban memilih pemimpin yang semacam itu lebih wajib daripada sholat. Begitu. Nah kalau pemimpinnya seperti yang ada di Turki, ketika siapa yang Turki tokoh sekuler yaitu Kemal Atatürk, itu tuh pakai bahasa Arab nggak boleh, sholat pakai bahasa Arab nggak boleh, azan pakai bahasa Arab nggak boleh, sholat nggak boleh, berjilbab nggak boleh. Itu pemimpin itu. Nah kalau pemimpin yang semacam itu, nah itu dia bisa. Ada kan pemimpin ketika dia memimpin langsung, ya korban di sekolah dilarang, nah, begitu. Korban di sekolah dilarang. Mengadakan pengajian di di Monas nggak boleh. Itu agama, itu lama-lama nanti sholat berjamaah nanti dilarang. Ya, sholat Id dilarang. Mungkin bisa puasa dilarang, haji diberhentikan. Bisa begitu. Itu terkait dengan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tidak bisa dikiaskan dengan hanya sekedar pilot atau sekedar dokter. Itu namanya kiasun ma'al farik. Itu salah satu kesalahan dalam berpikir. Nah, dalam menggunakan kias.
Itu akhi. Jadi kalau kita belajar mantik itu mudah jawab pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah taala. Baik, masih ada lagi? Yang selanjutnya Saudara Abdurrahman. Sudah hampir jam 11. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Pak Ustadz mau bertanya tentang soal definisi had dan rosem, pengaplikasiannya semisal supaya kita ini lebih kuat pemahamannya gitu. Untuk taukid saja gitu. Misal di dalam kitab Jurumiyah kan misalkan fal ismu yu'rafu bil hobdi wa tanwini wal alifi wal lami wa hurufil hobdi ila akhirih. Kan itu ta'rifnya katanya rosam. Ya, Kemudian di dalam Mutamimah al-Jurumiyahnya kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Nah, dari kedua contoh tersebut kan ingin dijelaskan secara tadi syarat-syarat yang telah disebutkan supaya kita lebih paham gitu. Ustaz. Ya, itu contoh, makanya kan disebut, pasti dia nyebut. Kalau dia paham tentang mantik, ketika menyebutkan definisi, pasti dia menyebut. Ini takrif pakai rosem, ini takrif pakai had. Kalau hanya rosem itu hanya sekedar memberikan pemahaman yang lebih luas, tapi dia bukan menjelaskan tentang hakikatnya. Kemungkinan kadang-kadang untuk mengetahui hakikat itu sangat sulit, mengetahui fasalnya itu sangat sulit, makanya dia menggunakan khosoh, biasanya begitu. Dan itu bisa-bisa saja, cuman dia tidak bisa menjelaskan hakikat secara tapi hanya bisa memberikan wawasan, ya begitu. Itu anunya. Itu contohnya. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan ciri-cirinya ataupun dengan faedahnya itu adalah birrosem, bukan pada sifat datiyahnya, seperti itu. Itu contoh daripada kayak tadi itu. Misalnya nahwu itu apa? Nahwu itu anunya. Ilmu nahwu itu sifat datiyahnya itu apa? Ya, menjelaskan akhir kalimat, harokah akhir kalimat itu nahwu. Kalau itu disebutkan, maka itu adalah mendefinisikan sesuatu dengan bil hadi. Berarti nahwu itu apa? Jinsunnya, ilmun, nah gitu. Berarti ilmun itu berarti jinsunnya. Ya bahasu an awakhir kalimat itu berarti sudah mendefinisikan nahwu dengan menggunakan had. Tapi kalau nahwu itu dijelaskan begini, ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah supaya tidak salah ketika berbicara begitu. Nah, itu namanya birrosmi karena menyebutkan faedahnya, bukan menyebutkan maudhu'nya begitu. Itu akhi. Nah, kalau orang paham mantik itu mendefinisikan sesuatu pasti dia sebut fata'rifun nahwi rosman, bisa gitu. Atau fata'rifun nasmi haddan, itu kalau antum dapatin kalimat itu sudah langsung itu kalau sudah belajar mantik langsung ini bil khosoh bermakna gitu. Oh, ini bil rosmi bermakna bil khosoh. Oh, ini bil hadi bermakna bil fasal begitu. Itu langsung sudah paham seperti itu. Ya, baik. Begitu ya. Yang lain silakan. Selanjutnya Saudari Ayu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, saya izin bertanya terkait jinsun ini. Jadi sebenarnya jinsun itu ingin konfirmasi. Jinsun itu dia tidak memiliki batasan gitu ya Ustadz, terkait jumlahnya gitu sampai akhirnya satu lafaz itu dia terdefinisikan gitu. Contoh kayak misalnya tidak memiliki batas gimana maksudnya? Jumlahnya gitu sampai akhirnya dia mengecualikan yang tidak gitu ya, yang tidak sesuai definisinya. Kayak misalnya di lafaz perempuan gitu ya, kan di KBBI itu
perempuan itu didefinisikan sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan gitu. Iya, betul. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan dia haid gitu kan, artinya dia memiliki rahim gitu. Nah, sedangkan definisi yang dia haid atau memiliki rahim itu kan dia mengeluarkan gitu ya Ustadz, mengeluarkan anggotanya gitu. Jadi orang-orang yang tidak haid berarti bukan perempuan. Ya, tidak means tidak memiliki rahim, dia bukan perempuan. Berarti bukan perempuan. Iya. Nah, itu sebenarnya jadi polemik juga Ustadz di kita gitu. Apakah baik dengan membiarkan definisinya itu sampai di lanjut di haidnya itu, ataukah sebenarnya ya udah cukup aja gitu, cuma sampai di lahir sebagai perempuan aja gitu, karena itu namanya definisi keliru, definisi ghairu jami', tidak memuat anggota yang ada di dalamnya secara keseluruhan, itu keliru definisinya, kotor kita. Makanya kita harus kritik itu. Ya, yang benar adalah perempuan adalah manusia, itu jinsunnya. Jelas tuh, jinsunnya. Yang berjenis kelamin perempuan, nah itu pasalnya. Berarti udah dua itu aja. Udah itu aja, karena dimana jinsun wal fasl. Kalau kita tambah-tambah lagi, itu mempersempit sehingga mengeluarkan yang bukan anggota, begitu. Seperti itu. Jadi ini definisi ini kita harus perang dengan orang gender. Orang gender mendefinisikan laki-laki dan perempuan itu bukan kepada alat kelamin sebagai fasel, tapi kepada orientasi seksnya. Nah, itu berbahaya itu. Itu kita harus perang fasel di situ. Karena nanti itu bisa berbahaya, dan apa yang ditimbulkan dari definisi yang baru itu, nah mereka itu perang definisi. Mereka itu untuk memunculkan ide itu dengan merubah definisi seperti itu. Nah, itu yang mereka lakukan. Maka definisi itu tidak sederhana. Definisi ini sangat penting, begitu. Nah, itu jadi kita harus perhatian betul dengan definisi. Mendefinisikan sesuatu jangan main-main. Dan ketika membaca definisi kita juga harus sangat kritis. Seperti tadi itu perlu itu kita kritisi itu. Mungkin ada pengaruh tertentu ketika dia mendefinisikan seperti itu. Ataupun nggak tahu, kalaupun tidak ada pengaruh tertentu berarti itu kesalahan yang harus kita kritisi. Seperti itu. Nanti kita akan dikaget-kagetkan dengan definisi laki-laki dan perempuan yang diangkat tahu-tahu ada di KBBI gitu kan. Seperti itu. Dan itu harus kita kritisi. Gitu. Ya, baik, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, Ustaz, mungkin yang terakhir ini ada silakan. Saudara Iqbal, mungkin dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum di mana Ustaz Iqbal? Kok nggak kelihatan wajahnya ini? Ini Afwan Ustaz, hardware kameranya rusak di laptop. Oh begitu. Saya kira belum mandi. Enggak. Biar. Ya, terima kasih Ustaz. Ini definisi kan yang terbaik kita menyebutkan jinsun qorib dan fasul qorib yang mana? Iya, betul. Jami wa mani. Nah, saya teringat perdebatan di ELC itu antara Rocky Gerung dan Renal Kasali begitu tentang definisi hoax kan gitu ya Ustaz ya. Yang satu mendefinisikan hoax itu secara etimologi gitu ya, secara semantik. Nah, lalu kemudian yang satu mendefinisikan hoax itu dengan menggunakan pendekatan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan tentang hoax. Nah, itu kira-kira bagaimana kita menyikapi hal ini di antara kedua orang ini mendefinisikan sesuatu dengan pendekatan yang berbeda gitu, Ustaz. Kira-kira gitu. Ya, kalau seperti itu mestinya moderatornya itu satu-satu. Jadi dibahas secara satu-satu. Oke, sekarang kita sekarang kita ambil dulu definisi dengan pendekatan A. Seperti itu. Anda setuju? Apa kesalahan di dalam definisi A?
yang menurut pendekatan A misalnya begitu. Itu harus didudukkan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka tidak akan ketemu. Baru setelah itu definisi yang dilontarkan itu saling dikritisi sesuai dengan syarat-syaratnya tadi. Menurut saya begitu. Kalau saya sebagai moderator ya. Sayang itu mungkin moderatornya nggak belajar mantik mungkin. mungkin itu. Mestinya digitukan dulu supaya jelas gitu. Karena kalau masing-masing dia pergi dengan apa namanya dengan definisinya sendiri-sendiri, maka selamanya tidak akan ketemu gitu. Nah, begitu. Itu tidak akan bisa ketemu. Dan kadang-kadang acara televisi itu bukan untuk mencari kebenaran. Itu yang harus kita garis bawahi. Kadang-kadang memang untuk mencari permasalahan, gitu. Ya, mencari keributan di situ. Jadi mestinya kan kalau mencari kebenaran di situ waktunya tidak dibatasi, diberikan secara kemudian dibahas secara. Menurut saya begitu. Nah, kadang-kadang kita harus tahu bahwa terkadang tujuan dari debat itu di televisi itu tidak hanya sekedar mencari kebenaran, kadang-kadang mencari rating ya. Makanya memang sengaja dibuat itu ribut gitu, dibuat memang tidak sampai kepada satu kesepakatan begitu. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Nah, itu mestinya dalam perdebatan seperti itu ya memang memerlukan waktu dan memang harus satu persatu dibahas secara detail dan kemudian dikritisi. Karena kalau tidak itu tidak akan bisa ya sampai pada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian ya pertemuan kita untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan ke depan, insyaallah kita membahas tentang al-qadhoya. Mulai kita masuk dari tasawur, dari definisi dan klasifikasi yang merupakan pembahasan tasawur, itu kita masuk kepada pembahasan tasdik. Mulai kita bagaimana caranya menghukumi sesuatu ketika sudah jelas definisinya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya. Izin Pak Ustadz, Assalamualaikum. Izin Pak Ustadz. Iya. Oke, silakan. Ustadz, itu PowerPoint Pak Ustadz boleh kita dapat nggak Pak Ustadz? Oh, boleh. Iya, PowerPoint-nya. Nah, boleh. Kemarin kami kebetulan ini kepada panitia katanya PowerPoint-nya tidak ada katanya. Iya, boleh belum. Ya, Pak Ustadz, ya? Belum saya bagi ya, betul. Oke, iyalah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk terakhir biar teman-teman semua lebih semangat lagi untuk kedepannya kan. Ini mungkin ada closing statement dari Ustadz seperti penyemangat. Memang begini, kalimat itu sebenarnya dia merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab. Makanya kita ketika mengucap sesuatu itu harus perlu berhati-hati karena dia mengandung arti gitu. Dan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalimat-kalimat itu ketika kita keluarkan itu harus terpilih, yaitu yang dia memiliki makna ya, makna itu yang kemudian yang bisa memberikan kemanfaatan ya, dan kebenaran dan kemanfaatan itu tidak mungkin kalau tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan oleh karena itu juga kita juga mulai teliti gitu memilih kata-kata itu. Yang kedua, kita mulai kritis terhadap kata-kata begitu yang dilontarkan oleh masing-masing siapa saja. Karena begini, orang itu melontarkan kata-kata itu kadang-kadang tidak menyadari makna di balik itu. Itu yang pertama. Sehingga dia sembarangan aja dia melontar kata-kata.
itu tidak menyadari, atau kadang-kadang ada yang menyadari tapi memang untuk tujuan-tujuan tertentu, itu juga berbahaya. Nah, makanya dengan belajar mantik itu kita akan cermat, ya, cermat dalam berkata dan cermat dalam menganalisa perkataan. Gitu, saya kira begitu. Dengan demikian maka nanti kita, insya Allah, apa yang kita sampaikan itu insya Allah nanti selalu mengandung kebenaran dan kebaikan yang bermanfaat. Yang kedua, selalu kita menjadi penyeimbang dari perkataan-perkataan yang tersebar di mana-mana, dan itu harus semuanya itu harus dilakukan penyaringan. Nah, itu dengan menggunakan mantik ini kita akan lebih tajam lagi dalam membaca dan dalam membaca dan menganalisa semua yang tertulis atau terucap. Itu saya kira itu, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita yang singkat nanti bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri acara kajian ini sama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, saya sebagai operator undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit langsung. Syukron untuk peserta. Syukron untuk panitia. Siap. Syukron Ustadz Wildan. Oh ya, syukron moderator, syukron juga Ustadz Wildan, Ustadz Tauhid. Ustadz Adgia izin. Sama. Afwan. Izin live panitia. Siap Ustadz, ahlan. Ustaz Tauhid ini langsung ke imam di Masjid Gontor, Ustaz. Udah live beliau, telat. Nantilah ya, next. Udah banget ya, mau jual dulu. Dek, tetap selalu jaga imun.